Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, kita berjumpa kembali di segmen kisah lengkap para nabi dan rasul. Dan kali ini masih menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam full atau lengkap, yang mana di pertemuan ini sudah menginjak episode ketiga berjudul Namrud sang penguasa dunia dibantah oleh anak 12 tahun. Mari kita ikuti kisahnya. Kalau suka silakan subscribe, kalau tak suka ya skip saja. Monggo. Para sahabatku sekalian, di episode sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan dirinya bahwa dia tidak mau mengikuti agama yang dianut oleh ayahnya dan Raja Namrud, ialah menyembah berhala. Nah, dan itu membuat ayahnya sedih atau susah, sehingga sang ayah ini melaporkan penyimpangan anaknya kepada Raja Namrud. Sang ayah berkata di hadapan Raja Namrud, "Wahai baginda, saya mau lapor. Sungguh perkataan peramal dulu bahwa akan ada anak yang akan dilahirkan di tahun itu, dia akan merusak agama baginda. Dia yang akan menghancurkan kekuasaan baginda. Wahai baginda, dan dia ternyata anak saya. Sebab apa? Sebab dia menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Dan Tuhannya itu bukanlah berhala seperti yang kita sembah selama ini. Ampuni saya baginda, saya serahkan keputusan mutlak kepada baginda raja." "Berapa umur anakmu, Pak?" tanya sang raja. "Dia masih umur 12 tahun baginda, masih kecil." "Baiklah, pengawal, cepat bawa Ibrahim ke sini," perintah sang raja. Lalu kemudian satu kompi pasukan pergi ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu sedang berada di rumah bersama ibunya. Lalu para pengawal tersebut itu menangkapnya dan membawanya ke hadapan Raja Namrud. Lalu kemudian Raja Namrud berkata kepada pengawalnya, "Hai pengawal, cepat penjarakan anak ini hingga esok hari, biar tahu rasa dia." Dan para pengawal tersebut langsung membawa Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjebloskannya ke dalam penjara. Itu sebagai langkah awal agar Nabi Ibrahim alaihissalam takut dan mau mengikuti agama sang raja. Kemudian di keesokan harinya Raja Namrud ini memanggil pengawalnya untuk membawa Nabi Ibrahim alaihissalam dan dihadapkan kepada dirinya, disidang. Para pengawalnya lantas berangkat ke penjara untuk membawa Nabi Ibrahim alaihissalam guna dihadapkan kepada Raja Namrud. Dan di dalam kerajaan itu Raja Namrud duduk di singgasananya. Dan di samping kirinya atau di samping kanan kirinya berjejer ribuan pasukan lengkap dengan senjatanya mengawal sang raja. Dan juga
ayah Nabi Ibrahim alaihissalam juga dihadirkan di sana dan duduk di samping raja. Lalu kemudian para pengawal yang membawa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah sampai di hadapan sang raja. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menoleh ke kanan ke kiri, lantas berkata seperti yang tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 70. Watslu 'alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, termasuk Raja Namrud itu, "Hei kalian semua, apa yang kamu sembah?" Ya, setelah itu Raja Namrud tak merespon perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia berkata, "Omong apa kamu bocah? Hei bocah, hei Ibrahim, masuklah kamu ke dalam agama kami. Saya yang menciptakan kamu. Kamu bisa hidup ini berkat saya. Dan saya juga yang memberikan rizki kepadamu. Kamu bisa makan, bisa enak-enakan. Itu saya yang memberi rizki." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam langsung membantahnya. "Bohong kau Namrud, bukan kamu yang menciptakan, bukan kamu yang memberi rizki, akan tetapi hanya Dia, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia Allah, zat yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberikan petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia juga yang memberi makan dan minum kepadaku." Nabi Ibrahim muda dan masih berumur 12 tahun itu membantah argumen atau ajakan Raja Namrud dengan tegas, keras dan lugas, tapi juga tak ngegas. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata seperti itu, semua yang ada di dalam ruangan kerajaan tersebut menjadi melongo. Para rakyat, para pengawal, semuanya, termasuk si Raja Namrud juga ikutan melongo atau kebingungan mendengar ucapan seorang anak umur 12 tahun berkata sedemikian hebatnya. Lalu si Raja Namrud memandangi Nabi Ibrahim dan berkata, "Hei Azar," Azar itu bapak Nabi Ibrahim, "anakmu ini masih kecil dan sudah biasa kalau masih kecil ini omongannya ngelantur. Mana mungkin aku menganggap omongannya ini sebuah kebenaran. Alah, wong dia masih kecil. Dan tak pantas juga aku ini sebagai raja yang besar menguasai seluruh dunia menghukum anak kecil yang masih sepele ini. Sudah, cepat bawa pulang anakmu, biar dia mendapat didikan dari ibunya, agar suatu saat dia sadar dan mau mengikuti agama kita." Dan kemudian si Azar ini atau ayah Nabi Ibrahim ini, ya, saya menyebutkan Azar karena ulama berbeda pendapat, bisa Azar, bisa Tarikh, membawa pulang anaknya Ibrahim ini dan mengasuhnya seperti orang tua pada umumnya. Dan di dalam rumah, sang ayah ini terus mendidik Nabi Ibrahim untuk belajar cara menyembah berhala dengan baik dan benar. Satu hari caranya menyembah berhala, dan untuk esoknya menakut-nakuti Ibrahim atas kekejaman, kebengisan, kediktatoran Raja Namrud apabila tidak mengikuti agamanya. Dan pada suatu hari
ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menyuruh Nabi Ibrahim untuk pergi ke pasar, menjual berhala-berhala, mulai dari yang mini hingga yang besar. Karena ayah Nabi Ibrahim ini adalah seorang pedagang berhala besar yang sudah terkenal di kotanya. Pedagang berhala yang kaya. Yang mini ini harganya segini, yang sedengan harganya mini, yang besar harganya segini. Berbeda-beda. Dan Nabi Ibrahim kala itu tidak menggubris atau tidak menggape saat sang ayah menyuruhnya menjual berhala. Lalu Nabi Ibrahim berkata, seperti yang tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Maryam ayat 42-45. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika dia Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah barang atau sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, wahai bapakku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Aku sudah mempunyai ilmu yang kamu tidak mempunyai. Maka ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir, aku takut engkau akan ditimpa, engkau akan mendapatkan azab dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi sekutu, menjadi teman bagi para setan. Kemudian sang ayah langsung membentak Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berkata, ya juga seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Maryam ayat 46. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Dia, ayahnya itu berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Kenapa engkau membenci Tuhan-Tuhan kami, hei Ibrahim? Walaupun ini barang dagangan, tapi ini Tuhanku. Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama, kalau kau tidak mau menuruti perintahku. Pergi kau dari sini, kalau tak mau nurut kepadaku, hei Ibrahim. Bentak sang ayah Nabi Ibrahim. Dan dengan berat hati, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mau menjualkan berhalanya atau berhala ayahnya ke pasar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menumpuk berhala-berhala tersebut, mulai kecil besar ditumpuk seperti rumput, dan mengikatnya dengan tampar atau tali, lalu berangkat ke pasar. Dipikul ya, berangkat ke pasar dan menawarkan kepada orang-orang yang ada di sana. Ayo, siapa yang mau barang yang tak bisa apa-apa ini?
Ayo siapa yang mau barang yang tidak ada manfaatnya ini? Ayo siapa yang mau beli barang murahan ini? Dan para warga yang ada di pasar tersebut hanya bisa geleng-geleng kepala, hanya bisa diam melihat cara Ibrahim alaihissalam menawarkan dagangan berhalanya. Mereka tak berani menegur atau mencegah Nabi Ibrahim alaihissalam melecehkan sesembahan mereka, sebab mereka menghormati bapaknya sebagai pembuat atau pedagang berhala yang paling disegani di kota tersebut. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan atau atas kesalahan kata, baik ucapan atau apapun. Kami akhiri dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.